warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jemaah umrah Ramadan yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur tidak usah-usahnya kita panjatkan kepada Izzati Rabbi, Izzati yang telah menciptakan hidup kita ini tenang dan damai bagi orang-orang yang beriman. Kemudian salawat dan salam tidak usah-usahnya kita hadirkan buat ibu kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih sekali kepada Pak Datuk yang telah hadir bersama kita. Ya insyaallah acara kita ini kita bagi beberapa sesi, karena ini merupakan manasik kita untuk pertemuan menjelang keberangkatan yang terakhir. Jadi ada beberapa hal yang krusial yang perlu kita sampaikan. Yang pertama nanti adalah tentang proses keberangkatan kita. Kemudian yang kedua, sesampai di Madinah berziarah kita, itu sudah disampaikan oleh Pak Datuk kemarin. Kemudian seterusnya ibadah apa saja yang kita lakukan di Madinah. Yang ketiga nanti pelaksanaan umrah itu sendiri. Yang keempat adalah ibadah di Masjidil Haram, yaitu kita di Masjidil Haram itu berangkat dari Madinah 31 April sampai dengan 19 April. Nah, ini ibadah apa yang kita lakukan sebelum kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, itu yang terakhir yang akan disampaikan oleh guru kita Pak Datuk nanti pada hari ini. Saya lebih menyoroti tentang teknik dan cara pelaksanaan kita. Jadi teknik dan cara pelaksanaan kita, hendaknya kita di samping ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru kita, itu bagaimana kita nanti mengamalkan di sana. Karena situasi yang kita hadapi berbeda sekali antara umrah yang biasa hari-hari biasanya dengan Ramadan, dan apalagi untuk 10 hari terakhir. Jadi memang perlu kita punya ilmu dan pengalaman untuk itu. Nah, jadi yang berikut sebagai gambarnya, kenapa kita perlu menasik berulang-ulang. Saya kemarin mendapat secara kita lihat masalah rambut saja itu problem, tapi masih ada peserta umrah yang sebelum-sebelumnya itu menyepelekan aurat ini penting-penting. Itu makanya kemarin Pak Datuk bilang masih ada yang membantah, oh itu ya, nah, karena dia sudah haji selatan. Jadi artinya tidak bisa kita apakan. Kita harus belajar terus-menerus dari pengalaman kemana. Walaupun mau haji berulang kali, karena ilmu ini harus kita tambah, harus kita perbarui. Jadi makanya kita menasik berulang-ulang. Jadi kita masuk kepada proses pemberangkatan. Kita rencana sebelum berangkat itu ada persiapan batin yang perlu kita adakan. Kita lakukan mulai dari sekarang. Apakah kita melakukan salat sunat taubat nasuha dan salat semacamnya. Kemudian yang berikutnya tunaikan amanah. Kalau kita
pergi jauh, saya selesaikan dulu sebelum kita berangkat sampai dengan nanti nafkah yang ditinggalkan. Kemudian bersilaturahim sesama keluarga kita, tetangga dan segala macam. Itu mungkin persiapan nanti. Kemudian, ini yang terpenting. Proses berangkat kita tanggal 22 Maret. Tanggal 22 Maret berarti 1 hari menjelang puasa. Nah, puasa kita insya Allah mulai tanggal 23 Maret. Kemudian untuk pemberangkatan kita adalah tanggal 22 Maret. Kita banyaknya, kita tidak tahu persis sekarang, karena travel ini, karena ada berangkatnya dari Jakarta langsung ke Madinah, ke Jeddah, dan ada yang berangkat melalui via Kuala Lumpur. Ada orang Jakarta berangkat via Kuala Lumpur bergabung dengan kita. Ada yang berangkat dari Padang. Nah, ini jumlah pastinya belum, tapi sudah ada laporan sama kami. Perkiraannya sudah sampai 40 orang. Artinya yang sebelum dengan kita, yang telah daftar duluan. Nah, jadi itu kira-kira 34 orang yang terpantau baru. Mungkin ada tambahan dan segala macam kita tidak tahu. Karena dia buka itu adalah 50. Pertama sekali kita buka itu 20 untuk kita saja dulu. Itu tapi karena banyak peminta di luar minta izin travel sama kita, silakan buka dan segala macam. Jadi mungkin panggung kita itu jumlah kita satu bus nanti diperkirakan lebih 40 sampai 50. Jadi khusus kita dari Padang, ini persiapan berangkat kita. Kita berangkat tanggal 22 Maret. Artinya hari Rabu. Jadi kalau ada peserta dari Bukit Tinggi, dari Payakumbuh, atau dari mana saja, dia harus berangkat pagi. Karena keberangkatan kita itu yang pertama dengan Citylink kok berubah jadinya dengan Air Asia. Yang pertama booking tiket itu karena tidak termuat menjadi Citylink, kita berangkat dengan Air Asia. Ya insya Allah booking tiket sudah saya taruh di duduk. Itu berangkatnya adalah 16.45. 16.45 nya berangkat berarti minimal, karena internasional 3 jam sebelum berangkat kita sudah hadir di bandara. Di bandara atau di bandara? Bandara. Bandara ya. 3 jam sebelum berangkat kita sudah hadir di bandara. Nah, sesuai ilmu yang telah diberikan oleh guru kita, sebelum berangkat itu ada kita sudah pasti. Mungkin kita dari saya ke bandara mungkin bisa 1 jam. Tapi Yopi dari arah Teluk Bayur tidak mungkin 1 jam. Mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Nah, sebelum berangkat yang kita perlu persiapkan di samping sebelum ini persiapan matematika ini, yang pertama adalah sholat safar. Dan inilah sudah kita terapkan di mana tempatnya. Kalau seandainya tidak memungkinkan kita istilahnya karena mepet waktu, sholat safarlah di masjid kita masing-masing dulu. Kemudian kalau jauh tempat kita, misalnya orang Bukit Tinggi misalnya, tentu dia jauh itu. Berarti sholat safarnya mungkin subuh-subuh sudah subuh mau berangkat. Nah, tapi kalau kita yang di Padang itu bisa salat bersafar di masjid kita masing-masing. Karena waktu pertemuan kita di BIM itu 3 jam sebelum itu. Berarti saya pribadi di sini bisa saya salat safar di sini setelah salat zuhur berjamaah. Kemudian salat zuhur dan jamak kan asar. Karena tidak mungkin pula kita nanti ketika kita proses check-in dan bagasi dan segala macam imigrasi waktu asal datang. Di alangkah baiknya disarankan
bagi yang bisa menunaikan salat zuhur berjamaah di masjidnya masing-masing, kemudian asarnya di jamaah sekalian. Jadi kita tidak memikirkan tentang masalah, kita fokus kepada keberangkatan kita. Itu mengenai salat zuhur dan asar dijamaahkan. Nah, ini tentatif. Kalau Pak Zal mungkin bisa salat zuhur dan safar menjelang berangkat, kan? Langsung aja berangkat. Nah, begitu juga kami nanti yang dekat. Kemudian berkumpul 3 jam sebelum berangkat. Jadi nanti kita berkumpul semua big kita itu maksimal 20 kilo. Ya mungkin dalam perjalanan. Apanya sudah dikirim kan? Itu dalam perjalanan. Jadi big itu nanti ini seperti yang telah kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Big itu untuk yang di atasnya itu nanti kalau bisa siap hari ini kita bagikan hari ini. Karena kita tak tahu posisi taknya. Kemudian ada nanti label. Kita akan bikin labelnya nomor 1 sampai 50. Di 1 dan 50 itu, misalnya saya nomor 1, yang khusus angka saya tempel di sini, di muka dan belakang. Jadi ada beberapa merek nanti yang kita adakan ini 1 sampai 50. Cuma yang bisa kita buat untuk pengangkat itu adalah cuma yang pakai nama dan foto. Kalau tidak pakai nama dan foto kan tidak perlu pula dibuat itu. Tidak tahu kita siapa orangnya. Jadi ada sebanyak 23. Nah, ini itu yang mengenai keberangkatan ini. Kita kumpul koper, kemudian diurut. Insya Allah kita uruskan di sana. Setelah semuanya hadir, kita proses masuk. Kira-kira jam 4 kita masuk. Ya, jam 4 lah. Jam 4 kita masuk ke dalam. Karena mungkin pemilih dan segala macam sambil menunggu yang lain, kita berkumpul minimal 3 jam sebelum proses keberangkatan. Kemudian insya Allah kita berangkat nanti itu jam 4.45. 4.45 berarti 16.45. Rahasia jadinya. Ya, 16.45 diperkirakan sampai di sana karena 1 jam 5 menit di 18.55. Di 18.55. Berarti 1 jam. Juga belum masuk waktu maghrib. Nah, ini proses kita sampai di sana jam 18.55. Kemarin kita waktu pertemuan perdana sudah apa yang perlu kita persiapkan. Kalau palapa, ubik dan semacam kan gitu. Yang tak perlu itu jangan lupa. Itu pesan-pesan wanti-wanti sekitar harus menggunakan tak perlu 1. Kemudian itu setelah bagasi diperkirakan 1 jam. 1 jam bagasi prosesnya. Karena kita di Klia 2, sedangkan Saudi ini adalah di Klia 1 atau internasional. Jadi kita prosedur taruh 1 jam, paling lama 1 jam 30. Ingat kita belum salat maghrib. Tapi pada waktu itu kita langsung naik. Kemarin saya cek, tidak mungkin karena kita ramai, tidak mungkin dengan kereta api. Berarti kita dengan bus. Kita langsung ke tempat bus, berhenti bus, kita naik di sana, kemudian langsung ke Klia 2. Di Klia 2, saya kemarin ngomong-ngomong dengan Henning di sana, itu sebaiknya bagaimana? Kami belum salat maghrib, belum makan, bagusnya. Karena pada malam itu kita sudah jelas melaksanakan salat tarawih pertama. Jadi apakah nanti kita makan dulu, kemudian kita salat isya, kemudian dilanjutkan dengan tarawih.
dan isya maghrib jamak, dijamakkan dengan maghrib. Berarti itu yang mungkin kita perbarui itu bagaimana situasinya. Kita lihat situasi apakah makan dulu, mungkin ada yang lapar dari jam 2 sore sudah hadir di bandara kan, tentu dapat tuh makan kita dulu. Tapi itu memang diminta kedisiplinan kita. Disiplin kita, karena kita proses sekarang ini untuk check-in internasional itu harus pakai wajah. Jadi nanti yang bisa dilakukan handling hanya men-check-in kita untuk check-in yang apanya, untuk mengambil tempat duduk. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau dulu dikasihkannya paspor dengan hasil kartu kita check-in itu, kita masuk sendiri. Yang bagasi dan segala macam itu bisa diurus di Indonesia. Tapi sekarang aturannya malah untuk bagasi itu kenapa? Bagasi itu kita urut, jadi kita berjalan sesuai ditaruh oleh itu nomor 1 Jepang masuk ke kopernya, nomor 2 masuk kopernya, itu aja. Tapi kita telah check-in. Nah, jadi itu perlu istilahnya kita agak agak disiplin dan sangat memperhatikan betul perjalanan ini. Itu proses check-in itu diperkirakan dari jam 11 sampai jam 12 prosesnya. Ya. Jadi salat maghrib jadi jam 11 itu kita sudah check-in, sudah selesai sampai dengan nanti jam 2.45 itu kita sudah ini proses ini kan. Ini insya Allah siap hari ini atau besok nih. Jadi kemudian kita berangkat menuju Jeddah. Selesai check-in kita masuk ruang tunggu imigrasi dan segala macam. Itu jam 2.15 kita berangkat dari Jeddah, dari Kuala Lumpur menuju Jeddah. Nah, dari Kuala Lumpur menuju Jeddah sesuai dengan ilmu yang telah kita dapatkan dari guru kita, niat kita bukan untuk melaksanakan umrah, tapi niat kita untuk berziarah. Nah, jadi niat kita apakan. Kemudian ada yang telah kita pelajari, yang telah kita mulai kita misalnya apakah di atas usaha kita start untuk target khatam Al-Quran berikutnya. Itu tergantung pribadi kita. Kalau perlu minimal, kalau biasanya kami bulan Ramadan itu ya targetnya baik, itu minimal enggak 3 kali sampai 5 kali khatam. Jadi kita harus punya pula target. Jangan kita nanti sampai di sana kita ibadah biasa-biasa saja. Yang perlu kita perhatikan di sana adalah ibadah untuk luar biasa. Nah, karena perjalanan kita ini sesuai dengan ilmu yang telah diberikan oleh Pak Datuk, berangkat ke Mekah, berangkat ke Medan adalah perjalanan rohani beserta jasmani. Kalau kita ke London, kalau kita ke Mesir, itu pemberangkatan kita ke jasmani. Jadi yang pemberangkatan ini itu yang perlu kita waspadai dari sekarang, kita niatkan pada keberangkatan ini. Jadi itu sesampainya di Jeddah nanti kita sambung nanti prosesnya setelah salat zuhur. Kita masuk pada hari ini. Jadi proses pemberangkatan, kalau ada yang pertanyaan sebelum kita tutup, ada pertanyaan di proses pemberangkatan kita. Saya di alat-alat yang harus dibawa misalnya untuk peserta berangkat. Ada air.
Tapi ya sebelum Pak Datuk masuk, alangkah baiknya kita ada perkenalan untuk nanti kita sambung setelah saat ini. Ya Kuala Lumpur menuju Bandar. Kamu sudah dimasukkan ke grup Pak? Sudah dimasukkan ke grup jadwal. Di jadwal kita adalah tanggal 2 Maret hari Rabu. Ini tentang yang pertama dulu kita bahas proses pengangkatan. Ada nggak pertanyaan? Kemudian bagaimana kita di bandara, bagaimana dan segala macamnya. Mungkin ada sedikit Pak. Kita kan udah dikasih koper masing-masing sama kan. Jadi untuk isinya itu patokannya beratnya atau penuhnya, itu maksudnya Pak. Atau ada isinya. Iya isinya. Atau sekali urus. Ya. Kan bisa aja kan volumenya sama tapi beratnya berlainan kan. Kemudian mungkin ada imbauan barang-barang tertentu yang nanti pas dikeluarkan tidak bisa kita mengambil lagi kan. Terima kasih Pak. Bagus. Ini pertanyaan sesuai dengan aturan yang ada di pesawat. Kita di sini tidak boleh, yang jelas tidak boleh membawa benda-benda tajam. Kalau misalnya bisa buah gunting dan segala macam, kemudian kalau ada di kawan orang yang rokok, yang boleh bawa mencis macam, boleh dibawa tetapi ditaruh di koper. Koper masuk bagasi. Tentengan tidak boleh dibawa. Begitu juga nanti ada problem kita. Problemnya tidak lain air. Kalau di bandara di sini agak ketat sekali, saya pernah juga. Tapi di bandara di sana enggak. Kemana kita pergi? Tidak terlalu ketat. Tapi di sini separuh aja keluar, dia suruh masukkan kepada apa sebetulnya. Ya, nah, itu susahnya kita. Tapi itu tidak ditutup kemungkinan bisa kita akali. Yang pertama. Jadi kalau kita berangkat tadi jam 5 sore, berarti kalau minum kita habiskanlah menjelang masuk. Cuma benda-benda dan barang-barang tajam itu disimpan di dalam koper dan masuk bagasi, tidak boleh ditentukan. Kemudian ada lagi misalnya, karena dari grup kita ini ada yang bawa rendang, bawa rendang lah, bawa dinding lah, bawa rendang, bawa dinding, itu macam-macam lah. Jadi itu dikemas sedemikian rupa, jangan sampai kain kita yang kena. Ya. Tentengan itu bisa Pak? Tentengan nanti agak susah, nanti dicegatnya kita dapat. Di waktu kita masuk CIL, di waktu kita selanya masuk IMEA ke ruang tunggu. Permasalahannya itu di bandara kita ini kalau ketat. Nah ini kita waspadai saja. Barang saya punya usul nih. Kalau terlalu banyak misalnya sampah aku bawa, aku nangka 7 bawa kan. Lebih bagus dikemas di dalam sebuah karton. Karton tua. Sekadang 7 dipak bagus, kan? Itu mudah-mudahan kita masukkan ke bagasi kita. Itu bagus begitu. Jadi terpisah dari tas itu. Ya, kalau rasanya khawatir kita macam pula baju onen jo rantang itu tak mungkin begitu. Ya, tapi itu kan kalau misalnya kita satu orang tidak masalah.
jangan nanti istilahnya pandai-pandai dengan itu di koper itu bagaimana manfaatnya. Tapi alhamdulillah selama ini masuk koper aja semua. Kita yang dipermasalahan sekali nanti tidak lain tidak bukan di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kita tidak bisa banyak berbuat. Di sana lah guna nanti rendangnya, ininya dan segala macamnya yang diperlukan. Kok bare di bare situ, bare kunyangnya itu situ, bare yang cacat. Kok beras misalnya kan itu bisa diakan. Nah, ini itu mungkin yang apa? Beda-beda tajam. Kemudian ada nanti misalnya ada botol, kita apa seperti apa itu, ya kita buka sampo dan segala macam. Itu kita bawa saja. Ini kan mau kita botol kita diambil. Nah, ini dimasuk ke bagasi itu. Nah, jadi itu mungkin yang perlu kita agak hati-hati untuk mempakannya. Nah, yang di tas tentengan itu apa aja bisa Pak dibawa? Ya kebutuhan kita yang bisa kita yang jelas dalam tas kita itu paspor. Nah, ini lagi paspor. Paspor di saat berangkat itu dibagikan sama kita. Paspor, karena dalam paspor itu nanti ada visanya, ada tiketnya, tiket Padang Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Padang, kemudian Kuala Lumpur Jeddah, Jeddah Kuala Lumpur, ada di sana. Tambah visa. Kalau sekarang kan suntik meningitis kan ada misalnya ada juga meningitis. Nah, ini paspor itu nanti ada bungkusnya. Bungkus itu ada bungkus dari travel. Seragam semua. Nah, itu maka nanti kita bikin nomor tadi. Pak Sam nomor 5 misalnya. Ingat tuh nomornya nanti. Berarti paspornya waktu itu nomor 5. Kopernya nomor 5. Jadi itu mungkin yang jelas dalam tas itu pulus. Pulus kita itu ada apakah di sini kita taruh atau di mana. Jadi kita bicarakan nanti lebih detail setelah zuhur nanti. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja, mudah-mudahan kita lanjutkan nanti setelah. Ya nanti kita sambung pertanyaannya. Sekarang waktunya Pak Dato lagi. Jadi kita lanjutkan setelah sambungan kita setelah zuhur. Jadi kita sekarang nanti jam 11:30 lebih kita makan saat zuhur di sini. Kita sambung nanti pembagian-pembagian yang lain yang perlu kita bicarakan lebih detail. Jadi kita minta hari ini kepada Pak Datuk ini karena ini adalah ilmu manasik kita yang ditutup pada hari ini dan juga tentang masalah 10 akhir Ramadan Lailatul Qadar. Apa ibadah-ibadah yang perlu kita betul-betul kuasai, kita laksanakan selama berada di Masjidil Haram 10 hari terakhir. Jadi kita perlu ilmu-ilmunya. Mungkin itu saja pertemuan kita, sesi kita pada hari ini. Nanti ibadah zuhur kita sambung. Kemudian kepada guru kita Pak Datuk, kita persilakan untuk menyampaikan manasiknya. Mungkin saja, bila kurang kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.